Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada kita semua yang hari ini saya akan mempresentasikan visi misi SMP 4 Mamo Solato sebagai dasar utama dalam kita melangkahkan kaki di pembelajaran bahkan seluruh aktivitas kita di sekolah ini. Praktik kinerja ini saya dedikasikan sebagai praktik kinerja saya dalam observasi kinerja tahun 2025. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu, saya beri judul sebagai kepala sekolah bahwa pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan mengubah sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini diberi pendapat oleh Fulan tahun 2014. Namun pemimpin pembelajaran sini jangan kita kecilkan hanya sebagai kepala sekolah, tetapi guru juga adalah seorang pemimpin pembelajaran di kelas, sedangkan kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di sekolah. Wajah sekolah, lihat kepala sekolahnya. Wajah kelas, lihat gurunya. Nah, sekarang kita masuk pada visi misi SMP 4 Mamo Solato Satap, di mana visi ini kita sudah rancang lalu dan kita sudah lakukan lagi evaluasi tahun 2023. Dan tahun 2024 juga kita sudah evaluasi visi dan misi kita, dan kita tidak melakukan perubahan karena masih tetap update. Bapak dan Ibu, visi misi kita adalah berprestasi, kompetitif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. SMP 4 Mamo Solato memiliki tantangan tersendiri untuk bergerak maju cepat disebabkan oleh berbagai sebab seperti kondisi alam, tempat tinggal siswa, kondisi lingkungan sosial tempat sekolah itu berada, dan kondisi infrastruktur fisik yang masih jauh dari 8 standar nasional pendidikan, terutama standar sarana prasarana. Dalam kondisi seperti inilah sosok pemimpin pembelajaran dibutuhkan. Kepemimpinan pembelajaran adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memotivasi, dan mendukung pengembangan kapasitas anggota tim, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi kita di SMP 4 Mamo Solato Satap saya sebagai nakoda, dengan segala kemampuan yang ada pada saya, dengan segala penyediaan sarana prasarana yang ada, kita semua mencoba bergerak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dan saya bersyukur, berterima kasih bahwa Bapak Ibu Guru SMP 4 Mamo Solato Satap dengan keterbatasan sarana prasarana, dengan kondisi siswa yang seringkali kita berhadapan dengan kondisi tempat tinggal mereka yang jauh, sehingga kita kadang-kala di sekolah atau di dalam kelas hanya berapa siswa yang hadir. Tetapi saya berterima kasih karena budaya tepat waktu masuk di kelas cukup menggembirakan. Saya sebagai seorang pemimpin memiliki keterbatasan dalam memotivasi. Saya gunakan fasilitas WA, Google for Text Education. Biasa saya berusaha mengirimkan data-data sebagai salah satu item dalam memberikan motivasi bagi Bapak dan Ibu Guru. Berbagai macam cara kita dalam memotivasi lingkungan belajar. Saya sering menemukan juga pro kontra karena kita berbeda gaya. Ada gaya sanguistik, ada gaya demokrasi, ada gaya otoriter. Nah, saya kadang-kala memadukan antara
sanguistik dengan demonstrasi, dengan demokrasi. Artinya sanguistik itu kadangkala tiba masa, tiba akal. Tetapi demokrasi, ya seringkali juga saya meminta pendapat dari Bapak Ibu guru yang seringkali kita tuangkan baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau dalam bentuk WA group sebagai media sosial kita. Rumah pendidikan, saya lihat kita sudah manfaatkan dengan baik, bahwa bahkan ada salah seorang guru, Ibu Sunasri, boleh menjadi narasumber nasional. Itu adalah hasil daripada pembelajaran atau kemauan daripada motivasi daripada guru untuk meningkatkan kemampuan orientasi belajarnya melalui PMM. Guru-guru yang lain juga cukup cerdas, walaupun kadangkala antara suka cepat ini seringkali kita tidak berjumpa. Artinya Kepse kadangkala suka cepat, suka mengingatkan di kinerja, tapi saya cek, biasanya cuma 2 orang yang klik, 1 orang yang klik. Padahal saya suka cepat, yang penting sudah klik. Bapak dan Ibu guru yang saya kasihi, ketika saya dipercaya sebagai salah satu kepala sekolah, maka ini menjadi concern saya atau menjadi pilihan utama saya, itu proses pembelajaran di kelas agar mengalami perubahan yang mendasar, yaitu melalui pembelajaran diferensiasi. Sebab melalui pembelajaran diferensiasi inilah kebutuhan, keunikan peserta didik menjadi pusat pelayanan yang dilakukan oleh guru. Jadi kepala sekolah dalam mencapai visi misi itu, ya paling banyak harus melalui guru, karena guru yang menerjemahkan visi misi pembelajaran itu di dalam kelas. Nah, jadi saya tekankan di situ adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi artinya melihat kondisi siswa, bukan melihat keadaan guru, bukan melihat materi yang akan guru bawakan, tetapi melihat potensi perbedaan yang ada pada siswa. Saya kira sampai di sini dulu. Tentunya ada juga tanya jawab. Saya silakan dulu kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran. Disilakan Bu Sunas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan maupun saran. Begini Pak, Bapak selama ini jadi sebagai kepala sekolah, menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah dalam memotivasi guru-guru itu saya kira sangat bagus, sangat baik, dan perlu dicontoh oleh guru-guru yang lain dalam memberikan motivasi kepada siswa seperti itu. Jadi alhamdulillah selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, saya merasa yang memang saya semangat sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, dan ditambah lagi Bapak kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi, jadi saya semakin tergerak untuk selalu bergerak meningkatkan kompetensi saya. Jadi alhamdulillah saya bisa menjadi narasumber. Itu kan berkat motivasi juga dari Kepse, secara eksternal, motivasi secara eksternal, dan ini juga secara internal, dan ada juga dukungan dari teman-teman guru. Kemudian saya kemarin juga bisa semangat untuk mengerjakan PMM, itu semua karena selalu Bapak kepala sekolah yang selalu memberikan kita motivasi, mengingatkan kita untuk selalu itu belajar mandiri di PMM. Terus pokoknya apa yang saya capai kemarin itu di tahun 2024 dan sebelumnya itu terkait dengan kurikulum Merdeka, itu semua karena kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi. Saya sebagai jujur Pak, kemarin itu saya
waktu saya lulus menjadi penelaah sinyata, saya sebenarnya kemarin agak ini saat waktu melihat pengumuman itu, saya sebenarnya biasa-biasa saja waktu itu. Tidak ada juga support dari mana-mana ini. Dari BDP ini tidak ada di upload selamat untuk ini sudah menjadi penelaah sinyata kan. Padahal setelah saya cuma 2 orang yang lulus. Tapi pas saya buka chat kemarin 2 jam setelahnya saya menerima pengumuman kelulusan, saya lihat Bapak menyirim itu dan mengucapkan selamat kepada saya. Dia bilang dari sekolah kecil selalu muncul nama ibu guru hebat. Selamat Ibu Surasi. Saya merasa sangat terharu Pak itu. Jadi ya terima kasih banyak Pak itu saja. Iya, terima kasih dari Ibu Sunas. Dari Pak Ridwan, kali ada Pak, ya sependapat tidak sependapat dalam perjalanan kita sebagai pemimpin pembelajaran ini. Silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak atas kesempatan ini kepada saya. Ya alhamdulillah pada masa kepemimpinan Bapak saya banyak belajar tentang bagaimana mempelajari aplikasi yang ada di zaman digital saat ini. Yang pertama di PPM, kemudian yang kedua di kinerja. Alhamdulillah Pak, saya sudah bisa membantu rekan-rekan yang belum bisa mengaplikasikan IT baik di SD maupun di SMP. Ya, saya selalu didorong untuk terus berinovasi. Di awalnya pada zaman saya ini IT ini sama sekali belum pernah disentuh. Karena di SMP 2004 itu kami hanya belajar IT itu di SMP. Setelah di SMA dan di kuliah kami hanya tahu buka dan tutup untuk mengetik dan lain sebagainya. Kami memang tidak pernah. Setelah Bapak jadi pemimpin, alhamdulillah kami terus didorong berinovasi untuk menggunakan digital. Ya cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Kalau dari Ibu dalam soal pencapaian visi-misi sekolah bagaimana Bu? Jadi terima kasih atas kesempatannya dan dari saya. Jadi baik Pak, selama kepemimpinan Bapak untuk pencapaian visi-misi sekolah, banyak perubahan yang saya rasakan, terutama untuk motivasi yang Bapak berikan dan semua kebijakan yang Bapak berikan kepada saya secara individu. Kemarin saya pikir untuk menjadi seorang guru penggerak salah satunya itu bukan tidak mungkin sekali gitu kan, karena kondisi saya karena ada bayi, tapi karena motivasi, karena dukungan baik secara moral dari rekan-rekan maupun dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, itu sangat luar biasa. Ternyata supportnya itu saya bisa menyelesaikan pendidikan selama 6 bulan. Itu juga kemudian yang berikutnya tentang menjadi seorang pemimpin itu, meskipun kita tidak berada di tempat, tetapi ketika kehadiran kita itu bisa dirasakan oleh rekan guru maupun orang lain, itu sangat penting untuk membangun dan memberikan motivasi untuk pendidik yang para pendidik, kemudian para siswa-siswi itu ternyata sangat berpengaruh juga Pak. Meskipun kira-kira tidak di tempat, tetapi dirasakan seperti ada di tempat. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bapak Ibu, kita telah mengikuti. Saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa hal masukan tadi ataupun motivasi bagi saya kepala sekolah, dan juga nanti Bapak Ibu guru yang dipercaya oleh pemerintah untuk melanjutkan tugas kepemimpinan di sekolah ini. Tapi saya sangat berterima kasih karena saya punya teman-teman sangat welcome, sekalipun kepala sekolah seringkali hadir.
Tapi saya menikmati penyesuaian itu dengan sangat baik. Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan tentang pokok-pokok penting dari kurikulum. Saya tidak akan ungkapkan lagi Merdeka Belajar karena sudah tidak lagi, tetapi kita selalu bertemu. Kedua, menghimbau juga guru-guru agar topik-topik pembelajaran di PMM yang sekarang rumah pendidikan supaya selalu diselesaikan dan berhasil kita dengan baik. Ketiga, nanti ke depannya juga tetap mengadakan IHT. IHT ini penting sekali, tidak harus melalui narasumber yang hebat, tetapi setiap guru, apalagi kita punya 2 sumber daya di sini, yaitu yang sudah diikuti guru penggerak, mereka bisa menjadi pemateri sebagai pemateri dalam IHT, dan ini dimungkinkan dalam bos kinerja ataupun bos biasa itu. Keempat, mulai mempraktekkan di kelas pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Dan saya masuk kemarin sama 3 guru, saya lihat sangat dinamis, betul saya lihat, saya perhatikan apa yang terjadi, interaksi pembelajaran yang teratur tetapi dinikmati oleh anak. Ada interaksi guru dengan siswa, sapaan-sapaan guru juga menarik, sehingga saya perhatikan anak-anak, mereka sangat enjoy. Saya berterima kasih kemarin kepada Pak Ibu Nur, Pak Sul, dengan Pak Husen, karena kedua guru ini, Ibu Nur juga belum saya pernah lihat langsung toh. Nah, kemarin saya cuma lihat tanpa saya pegang apa yang mereka pilih, tapi saya hanya melihat kesan pertama itu. Situ saja saya sudah bisa jadikan ukuran untuk memberikan tanggapan balik saya, dan saya sudah isi kemarin Bu ya. Yang kelima, pada saat observasi kinerja, sebagian besar guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, modulnya maupun prosesnya. Terakhir, guru Jepang saat ini, kesimpulan saya dengan metode STAR, bahwa guru-guru SMP mampu saat ini berkemampuan dalam proses pembelajaran. Sudah dibuktikan dengan pengamatan pada pembelajaran di kelas dan observasi kinerja sudah berkembang dalam pembelajaran. Ini akan terus menjadi penguatan di sekolah yang saya pimpin, baik nanti di sini atau ke depannya dimanapun saya ditempatkan. Bahkan saya sudah janji nanti saya akan pernah nanti undang Bu Sunas, apa dia sebagai narasumber saya ke sekolah yang saya akan pimpin ke depannya. Artinya saya berharap saya sudah pindah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak ya. Mas mati.